Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi di mana saja Anda berada, kembali berjumpa dengan saya Didi Junedi di channel YouTube saya dalam program acara ngaji literasi, inspirasi tiada henti. Baik, sahabat literasi yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu agar tulisan itu enak dibaca. Bagaimana caranya? Simak terus tayangan ini. Sahabat literasi, ketika kita membaca sebuah tulisan, kemudian kita merasakan ada sesuatu kekuatan dalam tulisan itu. Dari sisi redaksionalnya mudah dipahami, kemudian susunan kalimatnya itu menarik sekali untuk dicermati, dibaca, dan sangat enak dicerna. Kira-kira apa saja agar tulisan kita nanti itu bisa seperti tulisan yang kita baca itu? Nah, berikut beberapa tips yang bisa saya jelaskan dan saya bagikan untuk sahabat literasi semua. Mudah-mudahan dengan tips-tips ini nanti sahabat literasi bisa menulis dengan tulisan yang sangat renyah dan enak dibaca. Baik, siapkan catatannya. Kita mulai ya. Yang pertama, sebelum menulis, kita lepaskan semua beban pikiran kita. Kita semua refresh semua perasaan kita. Jangan ada kendala-kendala atau unek-unek itu. Lepaskan semuanya. Karena pikiran yang mengganjal, unek-unek, kegalauan itu akan mempengaruhi kita dalam menulis. Nah, gimana caranya? Kita tarik nafas dalam-dalam. Ya, tarik nafas dalam, kemudian masukkan afirmasi positif ya. Pikiran-pikiran positif kita itu masukkan, tahan, kemudian kita lepaskan. Beberapa kali ya, mungkin 3 kali kita lakukan seperti itu. Nah, insya Allah nanti kita lebih tenang lagi sebelum kita melakukan aktivitas menulis. Jadi yang pertama, lepaskan semua beban pikiran yang mengganjal itu. Yang kedua, tulislah apa yang saat itu sedang terbesit di benak kita, yang sedang menjadi pikiran kita. Entah itu kekecewaan, kesedihan, kegalauan, keresahan, atau bahkan kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan. Tulis semuanya. Jadi saat itu misalnya kita sedang sedih nih, sedang susah, sedang sakit, sedang apa, tulis saja semua yang kita alami dan rasakan saat itu. Atau sebaliknya, kita sedang mengalami suatu kebahagiaan nih, sudah mendapatkan nikmat, mendapatkan karunia, mendapatkan apa sajalah. Kemudian yang hal-hal yang positif itu kita tulis. Jadi baik yang negatif ataupun positif, silahkan kita tulis sampai betul-betul tuntas, sampai betul-betul selesai apa yang kita tulis itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, abaikan seluruh kesalahan atau kekeliruan pada saat kita menulis. Misalnya ada salah ketik, ada kurang tanda baca, kemudian ada kata yang menurut kita nggak pas. Abaikan itu semua. Pokoknya tulis saja dulu. Semuanya kita tulis ya, sampai betul-betul sudah selesai, sudah tuntas, tas. Itu kemudian baru kita nanti koreksi. Tapi nanti ya, koreksi itu nanti. Yang jelas kita tulis semua, abaikan kekeliruan, kesalahan, mau salah ketik, salah huruf, salah atau kurang tanda baca dan sebagainya. Kita jangan pedulikan dulu. Karena sekali kita merasa, wah ini nggak enak nih kata-katanya, diganti. Wah ini kurang pas nih, ganti. Itu tidak akan pernah selesai tulisan kita. Pasti kita akan bolak-balik seperti itu. Nah, jadi yang ketiga itu abaikan segala kekeliruan, kesalahan, tanda baca, kata-kata, huruf, atau apapun. Nah, baik. Kemudian yang keempat, setelah kita selesai menulis itu semua, lengkap dengan kekeliruan dan kesalahannya itu, kita jeda sejenak. Atau istirahat sesaat, kita biarkan tulisan itu mengendap. Kalau bisa kita tutup ya, laptopnya. Atau PC-nya, pokoknya kita tutup. Atau kalau menulis di HP, udah matikan dulu HP-nya. Udah, jangan diotak-atik. Apa yang kita lakukan? Rehat. Silakan nikmati aktivitas rehat kita itu. Menikmati cemilan, menikmati minuman kesukaan kita,
atau apa saja terserah. Mau jalan-jalan dulu keluar rumah atau refreshing silahkan. Yang jelas apa yang sudah kita tulis biarkan dulu mengendap, jangan diotak-atik. Baik, kemudian yang kelima, setelah kita merasa fresh ya, kembali pikiran dan perasaan kita sudah fresh, silakan dibuka lagi laptopnya atau PC-nya dinyalain lagi atau HP-nya juga dinyalain lagi kalau mau ditulisin HP. Kemudian kita lihat tulisan yang sudah kita tulis itu. Baru kita mulai proses editing. Nah, pasti di situ nanti kita akan merasakan ada, oh ini kata-kata ini nggak pas, kalimat ini kurang tepat, oh paragraf ini harusnya di atas, bukan di bawah, atau harusnya di tengah, oh ini harus ada anak kalimatnya begini-begini. Nah itu proses selanjutnya. Atau salah ketik. Ini yang sering dijumpai ya, saya beberapa kali nguji skripsi mahasiswa, mungkin nulisnya buru-buru, yang ngetiknya buru atau apa, ini beberapa kali saya menjumpai ini. Ada salah ketik misalnya, kata ketika menjadi ketiak misalnya, itu kan fatal ya. Kemudian apalagi beberapa banyak salah ketik lah, typo istilahnya. Nah, pada saat itu kita baru koreksi yang typo itu, kita koreksi, termasuk kita ngoreksi kata-katanya, kalimatnya, kemudian ya keseluruhan tulisannya itulah. Kita koreksi betul-betul. Karena saat proses editing inilah yang akan menentukan nanti hasil akhir tulisan kita. Kalau di tulisan awal tadi, saya tidak sarankan. Bahkan lebih baik abaikan semua kekeliruan itu. Nah, di saat editing inilah kemudian kita mulai mengkaji dari awal. Dari paragraf awal, kemudian lihat kata-katanya, hurufnya, tanda bacanya, itu baru kita mulai edit ya. Nah, setelah proses editing ini, kan berarti tulisan sudah selesai tuh, sudah rampung. Nah, karena tema kita adalah bagaimana agar tulisan enak dibaca, saya kira setelah melalui proses editing, itu sudah mulai enak tuh, sudah mulai renyah, gurih lah kalau makanan itu. Tapi jangan lupa, tulisan-tulisan yang enak dibaca, yang renyah, yang gurih itu juga harus bergizi seperti layaknya makanan. Bagaimana caranya? Kalau makanan itu kalau harus bergizi memenuhi beberapa standar tentunya ya. Nah, tulisan pun demikian. Agar tulisan kita bergizi, ada muatan-muatan nilainya, ada asupan-asupan value-nya, maka yang saya maksud agar tulisan itu bergizi itu sisipi dengan katakanlah kutipan-kutipan ayat kitab suci ketika tulisan itu berkaitan dengan tema-tema keagamaan atau hadis-hadis Nabi atau kalimat-kalimat hikmah para ulama. Itu maksudnya tulisan itu bergizi. Tidak sekedar enak dibaca, renyah dikunyah, atau gurih, tetapi juga ada gizinya. Gizinya adalah dari nilai-nilai spiritual itu. Nah, sahabat literasi yang berbahagia. Jadi itulah beberapa tips yang bisa saya berikan agar tulisan kita enak dibaca. Saya urai secara singkat dari awal. Pertama, kita lepaskan semua beban pikiran, beban perasaan sebelum kita menulis. Kita harus keluarkan semua energi negatif, aura negatif itu keluarkan semua. Setelah itu kemudian kita tulis apa yang saat itu sedang kita rasakan, kita alami di benak kita, menjadi ganjalan, unek-unek, menjadi penghalang. Sudah, kita keluarkan semua, kesedihan, kekecewaan, kegalauan, atau kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan, itu keluarkan semua. Yang ketiga, jangan melakukan editing pada proses menulis. Nah, itu yang penting. Sehingga tulisan kita betul-betul mengalir terus sampai betul-betul selesai mentok. Baru kita tutup. Istirahat sejenak, yang keempat itu. Kemudian kita refresh, kita relaksasi dulu, kita santai-santai dulu, menghirup udara segar di luar, menikmati makanan-makanan kesukaan kita, minuman-minuman favorit kita. Kemudian setelah jeda itu baru kita buka lagi. Nah, jeda itu bermacam-macam. Bisa sejam 2 jam, bisa sehari 2 hari, atau bahkan ada seminggu 2 minggu, terserah lah. Pokoknya saat kita sudah mulai siap untuk membuka kembali tulisan kita, silakan kita buka lagi tulisan kita itu. Baru di saat itu, yang kelima, saat sudah fresh, sudah relax, pikiran dan perasaan kita sudah mulai flow, mengalir, kita buka lagi, kita proses editing, dari mulai huruf, kata-kata, kalimat, paragraf, keterkaitan antar satu paragraf dengan yang lainnya, dan keseluruhan isi tulisan dengan tema yang kita angkat. Nah,
Dari saat itu kemudian tulisan akan jauh lebih terasa kekuatannya, kenikmatannya, mudah dicernanya. Dan yang terakhir, tulisan yang baik tidak sekedar mudah dicerna atau enak dibaca, tapi punya daya gugah, punya nilai, mungkin nilai spiritual, nilai moral yang lainnya. Dengan cara tadi bisa disisipkan ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Nabi, atau bahkan petuah-petuah para ulama, atau kalimat-kalimat hikmah atau kalimat bijak. Nah, itulah sahabat literasi yang berbahagia, beberapa tips yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini agar tulisan kita enak dibaca. Tetap menulis, jangan pernah berhenti menulis, 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 menulis. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.